Kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Di bawah hukum Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya Imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak gunung. Lalu dia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa kelihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Setempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengira-pengira mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, di tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kau kumpulkan juga tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman,
Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Heu, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mencintai segala perkataan Tuhan. Mereka akan diperkaya dengan pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan berkata, Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi Allah. Kidung Jemaat 50 kita lakukan. Shalom. Bapak saudara-saudara, minggu ini kita masuk dalam minggu pertama bulan kebangsaan yang dicanangkan oleh Majelis Sinode Gemit, dan minggu pertama ini tema yang menuntun kita adalah Allah peduli dan memiliki rencana bagi bangsa Indonesia. Dia peduli, tapi dia juga punya rencana. Mama, saudara-saudari, sehat kok? Saya yang tidak sehat. Kalau sehat, puji Tuhan. Saya tidak sehat pun, saya tetap puji Tuhan. Mama, saudara-saudara, Keluaran pasal 3. Kita kasih habis ini satu perikop. Kita kasih habis ini satu pasal, kan kita baca sampai ayat 17 saja. Nanti dia pun ayat-ayat yang sisa sampai rumah bapak mama baca. Bacaan kita saat ini bercerita tentang kehadiran dan penyataan Allah yang kudus dan kisah pengutusan Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Dalam cerita itu dikisahkan bahwa ketika Musa ada di padang, dia sementara mengembalakan kambing domba yang bukan miliknya, tetapi milik dari siapa itu Yitro. Dia Mbak Manko. Pada saat itu Tuhan lalu hadir melalui Shalom. Saya kira sudah tidur. Tuhan hadir melalui nyala api dalam. Tapi dalam kisah itu dikatakan bahwa nyala api itu dia menyala, tapi dia tidak. Dia tidak bakar, itu semak-semak dong. Dan ketika melihat hal itu, Musa hendak menghampiri tempat di mana semak-semak itu akan sementara terbakar. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah Tuhan apa? Tuhan larang dia.
Tuhan bilang jangan mendekat, karena tempat yang akan Musa injak itu adalah tempat yang kudus. Pak Mama, perlu diketahui bersama bahwa peristiwa ini merupakan fase atau tahap 40 tahun kedua dari hidup Musa. Artinya bahwa pada saat peristiwa itu terjadi, Musa sementara berumur 80 tahun. 40 tahun pertama itu Musa ada di Midian, bersama-sama dengan umat Israel dalam kerja paksa. Dan pada saat itu Musa berstatus sebagai anak angkat dari putri Firaun, yang tentu saja kalau dia anak angkat dari putri Firaun, dia hidup dalam segala kemewahan fasilitas istana. Tapi hal itu tidak membuat Musa lupa diri dan melupakan bangsanya. Dia tidak terlena ada dalam keadaan itu. Dia tidak lupa akan sesama anak bangsa yang sementara menderita. Tetapi sebaliknya Musa lebih memilih ada di antara bangsanya yang sementara mengalami penderitaan. Nah, Allah lalu kemudian menjadikan masa pengasingan di Midian ini untuk mempersiapkan Musa jadi pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Di masa 40 tahun kedua ini, yakni di usia 80 tahun yang saya bilang tadi, itu artinya bahwa dari segi usia Musa sangat-sangat tua. Tapi Tuhan mempercayakan Musa untuk menjalankan tugas untuk menjadi pemimpin yang akan membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan. Mama bayangkan usia 80 tahun. Secara manusia dia sudah tua. Siapa yang usia 80 tahun sekarang? Opa, oma, halo, ada yang sudah 80 tahun kok. Indonesia sekarang berapa tahun? Pas. Indonesia 80 tahun. Saya bapak di rumah 81 tahun. Itu ayah Pak Mama. Jalan soal bisa. Mata dong semulai buta. Pendengaran mulai berkurang. Tapi justru dalam usia itu Allah justru memakai Musa. Ini setan juga tidak mau diam untuk tidak bekerja, Mama. Ini kita berupaya memberitakan firman, dia juga berupaya memberitakan depo. Minta maaf, Mama. Mengapa Tuhan merasa penting memakai Musa dengan tugas yang sangat penting untuk pergi ke Mesir dan bicara dengan Firaun? Mama, ketika Tuhan Allah memberi tugas kepada Musa, dia memberi perintah untuk pergi bicara dengan Firaun. Ini harus pergi bicara dengan seorang pembesar, bukan orang sembarang. Dan tugas itu dipercayakan kepada Musa. Karena orang lain kalau pasti dia berpikir, ini kita harus diomong dengan pembesar, kira-kira kita mau sampaikan apa di sana. Tapi kenapa bahwa Tuhan merasa penting untuk memberi tugas ini kepada Musa? Karena jawabannya ada di ayat yang ke-7. Di situ Tuhan memperhatikan dengan sungguh sengsara umatnya. Allah mendengar teriakan umatnya dan Allah mengetahui penderitaan umatnya. Jadi ada 3 kata kunci di sana yang menjadi alasan Allah memakai Musa untuk segera membebaskan Israel dari penjajahan di Mesir. Yang pertama, Allah memperhatikan. Yang kedua, Allah mendengar. Yang ketiga, Allah
mengetahui. Mama dalam kondisi umat Israel yang putus asa, kecewa, dalam keadaan yang penuh penderitaan, Allah memperhatikan, Allah mendengar, dan Allah mengetahui. Itu tanda Mama bahwa Allah ada di pusat perhatian Allah. Israel ada di pusat perhatian Tuhan. Allah tidak sekedar berhenti untuk memperhatikan, mendengar, dan mengetahui, tapi juga di ayat yang ke-8 Allah bertindak, Allah turun. Turunnya Allah ini nampak dalam tindakan mengutus satu orang lansia, yaitu Musa yang berumur 80. Mama, meski tugas itu sulit, yang membuat Musa merasa tidak mampu dan takut, tetapi Allah pakai banyak cara. Allah melakukan mujizat-mujizat yang menggemparkan. Dia memperkenalkan identitas diri sebagai ayat 14 itu dia bilang, aku adalah aku. Ini menunjuk pada kemahakuasaan dan kedaulatan Allah. Nama itu harus disampaikan Musa kepada Firaun dan umat Israel sebagai pribadi yang mengutus. Dan Musa tanya, kira-kira nanti beta-beta mau sampaikan apa dan dong? Karena tentu pasti banyak yang tidak percaya. Lalu Allah bilang, lalu lu bilang begini, aku adalah aku. Akulah yang telah mengutus aku kepada. Tanda ajaib lainnya yang Allah buat adalah dia kemudian melembutkan hati Firaun dan seluruh rakyat Mesir, yang kemudian membuat rakyat itu bermurah hati dengan memberikan banyak pemberian emas, perak, dan pakaian sebagai modal perjalanan, dan Tuhan berjanji memberkati bangsa ini. Bahkan kemudian Allah lalu pakai lansia yang lain lagi, yaitu Harun yang berusia 83 tahun ketika Allah mendelegasikan tugas kepadanya. Dan juga di ayat 16 serta pasal 4 ayat 13-14, Tuhan Allah juga tidak hanya pakai Musa dan Harun, tapi dia juga pakai lansia-lansia yang lain. Ya, yaitu tua-tua Israel yang lain untuk mendampingi dan berbicara atas nama Musa, yang memang pada saat itu Musa tidak pandai berbicara. Mama Alkitab mencatat bahwa Musa ini dia mati di usia 120 tahun. 40 tahun pertama dia habiskan hidupnya di Mesir, 40 tahun berikut dia habiskan hidupnya di Midian, dan kemudian kembali ke Mesir pada usia 80 tahun untuk memimpin pembebasan bangsa Israel. Dan 40 tahun berikutnya ia mengembara di padang gurun, dia memimpin umat Israel yang keras kepala, umat Israel yang tukang melawan, hingga akhir hidup di pengembaraan dalam usia 120 tahun. Itu kenapa kok Mama? Ketika bangsa Israel sudah melihat tanah Kanaan dari jauh, Tuhan Allah lalu bilang di Musa, lu pun tugas sampai sini. Lalu Allah menggantikan Musa dengan Allah menggantikan Musa dengan dalam usia yang sudah sangat-sangat renta, 40 tahun penuh Musa memberi hidupnya ada dalam pengabdian pada Tuhan hingga Israel memasuki tanah Kanaan tanpa dirinya. Mungkin kita berpikir terdengar tidak adil. Musa yang setengah mati, semua dekat-dekat masuk di tanah perjanjian, Allah justru ganti dengan kepemimpinan kepada orang lain. Tapi itulah Allah. Dia dengan segala apa yang dia pikirkan, dengan segala kewenangan, dengan segala kedaulatan, siapa yang dia mau pakai, nah itu sudah. Tua muda, tidak terbatas usia siapapun dia, Tuhan Allah bila dia pakai lu selesai. Nah, Bapak Mama, kembali kepada perayaan bulan kebangsaan. Dalam tahun gereja Gemi kita peringati sebagai bulan kebangsaan. Dan mari kita lihat pesan firman Tuhan
dari bacaan yang kita baca saat ini. Yang pertama, kembali kepada tema kita yang bilang bahwa Allah peduli dan Allah sungguh peduli dengan hidup dan penderitaan umatnya. Seperti bangsa Israel, Pak Mama. Ketika mereka ada di tanah Mesir, mereka ada dalam perbudakan, mereka ada dalam penjajahan. Kita pun bangsa Indonesia, kita pernah berada di bawah penjajahan bangsa lain. Mari Bapak Ibu guru sejarah, siapa bangsa-bangsa mana saja yang pernah jajah kita? Belanda, Jepang, siapa lain? Portugis. Yang pertama jajah kita siapa? Portugis. Ya. Bangsa Portugis itu jajah kita sekitar kurang lebih 86 tahun. Itu perkiraannya dari tahun 1509 sampai 1559. Sekitar 86 tahun. Kita semua belum lahir, saya pikir. 1500 ini siapa yang sudah lahir? Kalau sampai dia sudah lahir berarti dia 300 tahun. Penjajahan Belanda lebih lama lagi, Bapak Mama. Sekitar 350, ya. Sekitar tahun 1602 sampai 1942, betul Pak. Penjajahan Jepang setelah penjajahan Belanda, dia berlangsung singkat, sekitar 3,5 tahun, dari tahun 42 sampai 45. Pak Mama bayangkan kalau kita akumulasi ini 3 bangsa ini jajah kita, ada sekitar berapa banyak tahun yang terlewati dalam penjajahan di bawah penindasan. Dan tentu bahwa penjajahan ini melahirkan derita yang hebat bagi masyarakat bangsa, terutama bagi generasi orang-orang tua kita yang mungkin rata-rata mati semua. Pertanyaannya adalah apakah Allah berdiam diri saat bangsa ini dijajah dan masyarakat hidup dalam derita? Tentu tidak. Dalam derita hidup yang dialami orang percaya, Allah perhatikan, Allah dengar, Allah mengetahui. Ia sungguh peduli dengan hidup kita selaku umat ciptaan. Dalam derita bangsa kita, Allah hadir membawa bangsa Indonesia pada tujuan sejarah yang Allah kehendaki. Kalau Allah sudah peduli dengan kita, mungkin sampai hari ini kita masih ada di bawah penjajahan bangsa lain. Tapi toh pada akhirnya tahun 1945 kita mengumumkan kita punya kemerdekaan. Banyak tokoh-tokoh lintas agama, Pak Mama, yang Tuhan Allah pakai untuk membebaskan bangsa kita dari penderitaan, dari penjajahan bangsa lain. Hari ini saya kasih ajar sejarah sedikit ke kita. Ada tokoh-tokoh umat Muslim seperti Insinyur Soekarno, siapa lagi? Muhammad Hatta, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Ki Hajar Dewantara, Cut Nyadin, Dewi Sartika dan lain-lain. Sementara kalau di kalangan Kristen ada siapa? Patimura. Siapa lagi? Yohanes Laimena, TB Simatupang, Adi Sucipto. Dari NTT ada siapa? Kembali Ishak Herodoko, Profesor Dr. Wilhelm Zacharias Yohanes, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, Elisa Rame Hairewila, Pompelo, dan mungkin Pak Mama mungkin yang lain-lain bisa sebut. Ya mungkin Boy Maudong juga, Tak Neo, Kause. Ya saya percaya bahwa kita pasti nenek moyang dong pasti berjuang ketika itu toh Pak Mama. Ya pahlawan Boy Mau, pahlawan Kause, pahlawan Taneo, pahlawan Neolaka. Nanti kalau kita mau sebut semua marga di Kolbanon nanti senabis. Seperti Musa, Harun dan Toto Israel,
Mereka dipakai Allah untuk membebaskan Israel dari Mesir. Allah juga bisa pakai siapa saja dengan banyak cara untuk membawa masyarakat bangsa ini keluar dari penderitaan hidup. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, tidak ada yang tidak mustahil bagi Allah. Allah tidak tinggal diam, tapi Allah turut campur tangan membawa pembebasan bagi bangsa ini. Mama, itu Tuhan Allah pun wujud penyataan kepedulian kepada bangsa ini ketika kita dijajah oleh bangsa lain. Memang secara fisik kita tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Kita sudah merdeka 80 tahun. Tapi tidak dapat kita pungkiri, Pak Mama, bahwa sampai hari ini pun kita masih ada di bawah penjajahan. Kita Pak Mama, penjajahan apa? Ya? Iya, kita masih dijajah oleh perbuatan Kalau dulu bangsa kita berusaha untuk keluar dari penjajahan bangsa lain, tapi kalau sekarang kita justru tidak mau keluar dari penjajahan dosa, kita memberi diri untuk terus dijajah oleh dosa kita. Ya, kita sudah tahu itu salah, tapi kita tetap kuat. Kita sudah tahu bahwa itu bukan Tuhan Allah pun kehendak, tapi kita terus buat. Itu artinya kita memberi diri untuk terus dijajah oleh segala perbuatan jahat. Hidup dalam penjajahan itu tidak enak, Pak Mama. Mari kita berusaha keluar dari segala bentuk penjajahan dosa yang masih terus menjajah kehidupan kita. Karena tentu bahwa Allah peduli dengan kita. Allah tidak mau kita ada dalam kebinasaan karena kita terus dijajah oleh segala bentuk dosa yang kita pelihara dalam kehidupan kita. Waktu dalam penjajahan bangsa lain saja, bangsa kita berusaha untuk keluar. Kenapa kita tidak mau berusaha untuk keluar dari segala bentuk penjajahan dosa? Ketika kita tidak mampu keluar, kadang-kadang kita bilang bahwa Tuhan tidak peduli. Allah justru peduli. Kepedulian Allah nyata dalam diri Yesus Kristus yang sudah datang, menderita dan mati serta bangkit untuk kita. Dia berusaha membebaskan kita dari derita dosa yang membinasakan, tapi kita justru terus mengikat diri dalam dosa-dosa yang ada. Perlu kita mengeluh bilang Tuhan tidak peduli. Tuhan peduli. Dia kirim Dia anak tunggal untuk membebaskan kita. Tapi justru kita tidak mau membebaskan diri dari segala penderitaan dosa. Yang kedua, Mama, mari dalam bulan kebangsaan ini kita mengisi hidup kita sebagai warga bangsa yang bertanggung jawab untuk membawa pembebasan. Sebagaimana Tuhan peduli dan punya rencana baik membebaskan kita dari penderitaan dan hukuman dosa. Tugas kita sebagai orang percaya adalah kita hidup sebagai warga bangsa yang bertanggung jawab. Ketika kita ada dalam gereja, dalam gedung kebaktian, Pak Mama, kita disuguhkan dengan persembahan-persembahan pujian dari vokal grup, paduan suara, yang tentunya bahwa puji-pujian ini dinyanyikan dengan sangat indah. Puji-pujian ini dinyanyikan dengan sangat merdu. Tapi ketika kita kembali ke dalam kehidupan kita, Pak Mama, kita juga akan mendengar puji-pujian yang ada di sekeliling kita yang lebih banyak mengandung ratapan hidup. Ada sesama kita yang menyanyikan pujian penderitaan. Ada sesama kita yang menyanyikan pujian kemiskinan. Ada sesama kita yang menyanyikan pujian tidak mampu keluar dari persoalan hidup. Ada sesama kita yang menyanyikan pujian yang tidak mampu
untuk berusaha dalam kehidupannya. Ada banyak pujian-pujian penderitaan yang akan kita dengar dalam kehidupan kita. Mari sebagai bangsa yang telah dimerdekakan oleh Allah, kita punya tugas untuk membawa kebebasan bagi setiap mereka, bagi setiap kita yang mengalami penderitaan. Bagi mereka yang miskin, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang lapar, bagi mereka yang mengalami gizi buruk dan juga penderitaan-penderitaan lain. Tuhan menghendaki agar kita hadir, membawa berita sukacita yang membebaskan mereka dari segala penderitaan itu. Mama kita telah diberi kebebasan adalah sesuatu kesalahan yang fatal kalau kita sudah dibebaskan, tetapi kita tidak terbebani atau kita tidak merasa berhutang pada Allah untuk membebaskan sesama yang menderita. Ada satu ungkapan bijak dari Bapak TB Simatupang yang bilang begini, saya adalah orang yang berhutang. Pertama-tama saya berhutang kepada Allah dalam Kristus Yesus yang menebus dan menyelamatkan saya. Yang kedua, saya berhutang kepada bangsa Indonesia yang di dalamnya Tuhan melahirkan saya untuk hidup. Hal yang pasti, tidak mungkin hutang saya kepada Allah dan bangsa ini saya bayar secara lunas. Tetapi saya dapat cicil hutang saya kepada Allah dengan cara memberi diri melayani Tuhan melalui gerejanya, dan mencicil hutang saya kepada bangsa ini dengan melakukan yang terbaik, membangun bangsa ini. Hutang ini akan terus saya cicil sampai Tuhan panggil pulang saya. Kita adalah orang yang berhutang, Pak Mama. Berhutang kepada Tuhan, tapi juga berhutang kepada bangsa ini. Kemarin ada beberapa kebijakan-kebijakan dari kita pun pemerintah yang dikeluarkan, dan bagi sebagian kita mungkin berpikir bahwa ini kebijakan-kebijakan yang aneh. Saya ajak kita untuk ingat sedikit kebijakan-kebijakan terbaru dari pemerintah ya Pak Mam. Yang pertama itu apa? Ini bukan kebijakan, lebih kepada peraturan. Yang sementara viral sekarang itu apa? Bagi setiap warga negara yang punya rekening tidak aktif selama kurang lebih 3 bulan, akan dinonaktifkan dan diambil alih oleh negara. Itu peraturan yang sementara menjadi kontroversi di banyak kalangan. Pak Mama bayangkan kita punya rekening di bank, tapi son aktif 3 bulan. Itu akan dibekukan, dinonaktifkan dan diambil alih oleh negara. Dalihnya, alasannya adalah bahwa untuk mengurangi tindakan-tindakan korupsi. Karena katanya rekening-rekening yang sudah aktif itu kadang-kadang dipakai untuk menyalurkan dana-dana korupsi. Ini saya pikir-pikir kira-kira masyarakat biasa ini dia mau korupsi berapa banyak di sana untuk disalurkan di situ. Lalu saya berpikir mungkin itu rekening itu dia siap untuk depung tabungan masa depan kok, dia mau beli rumah kok, dia mau simpan untuk anak-anak pun sekolah kok, karena dia sudah berani untuk korek-korek, karena takut kalau dia korek pelan-pelan maka habis. Pemerintah bilang son aktif 3 bulan berarti ini dibekukan. Saya dengar habis ini peraturan, saya bilang saya menyesal lahir di ini negara. Tapi saya hanya main gila sama Mama. Lalu kemudian muncul lagi berita-berita lucu yang bilang begini. Dia merujuk dari peraturan itu. Bagi saya mau ngomong ini peraturan ini ya Pak Mama, coba Mama yang